السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini di dalam rangka mengabdi kepadanya, dalam rangka menyambung silaturahmi dengannya, untuk berbincang-bincang dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulang kaji beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita ini tidak terlepas apapun juga. Kita ini sebagai pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, pemimpin dalam keluarga, masyarakat, dan juga termasuk kecamatan dan kemukiman. Ini adalah pemimpin. Tanggung jawab pemimpin adalah besar sekali, berat. Makanya kalau salah-salah kita di dalam memimpin rumah tangga, masyarakat, ini semua merupakan titipan amanah Allah yang kelak nanti diminta pertanggungjawaban. Le rakyat yang terpimpin, le masalah yang boleh tajawab. Teman yang lepas minimal, apakah kita mampu memimpin diri sendiri? Apakah kita mampu memimpin masyarakat rumah tangga kita? Ini masalah. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala, setiap kamu adalah, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka oleh karena itulah, contoh pemimpin, kriteria pemimpin yang baik adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Pada beliau itu adalah lengkap, mencakup semua aspek kehidupan di dalam masyarakat, sampai-sampai beliau itu sebagai presiden, panglima. Makanya kalau kita ingin berhasil di dalam memimpin,
ikutilah jejak langkah kepimpinan beliau. Kalau kita katakan pemimpin sebagai rumah tangga, punya istri, punya anak, demikian juga sebagai panglima langsung dia jadi pimpinan perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, bermacam-macam perang, dia di depan. Beda dengan perang sekarang, anak buah di depan, pemimpinnya di belakang. Tapi masalah tidak demikian, beliau bersama-sama dengan rakyatnya. Ini bedanya pemimpin sekarang dengan pemimpin dahulu, Muhammad Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu adalah suri teladan yang baik, yang patut ditiru. Setiap langkah, detik, saat dia tetap seorang yang berakhlakul karimah, seorang pemimpin yang lembut, seorang pemimpin yang jauh pandangannya ke depan, bukan hari ini untuk besok, tetapi hari ini untuk 100 tahun yang akan datang. Ini pemimpinan Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah sifat yang dimiliki oleh beliau apa? Yang pertama, lembut beliau itu. Dia selalu jujur. Dia adalah selalu benar. Bicaranya benar. Dan juga setiap langkah, setiap kalimat yang dikeluarkan adalah menjadi pedoman, pegangan, dan jaminan hidup umat manusia dunia sampai dengan hari akhirat. Maka oleh karena itulah kita harus ikuti jejak langkah beliau tersebut. Makanya beliau itu seorang pemimpin yang siddiq. Benar-benar dia janji, dia tepati. Dan beliau pemimpin yang baik, lembut, seorang pemaaf, dan juga selalu memohon ampun kepada sahabat-sahabatnya. Dan beliau itu seorang pemimpin yang tidak ada dendam kesumat. Beliau itu seorang pemaaf, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dia selalu memohon ampun kepada umatnya, dan juga seorang pemaaf, tidak dendam. Pernah kejadian Muhammad Rasulullah SAW dikejar oleh orang-orang Quraisy, yaitu Datsur, lagi nyanyi tidur di bawah pokok kurma. Datang Datsur untuk menghabiskan Muhammad. Apa yang terjadi? Muhammad pedang di tangan saya akan tebas lehermu. Siapa yang akan membantumu? Allah. Secara spontanitas, Allah yang akan menolong saya, yang akan ini Muhammad. Maka oleh karena itulah segala gerak langkah di tangan Allah. Kita kemari karena Allah. Segala sesuatu bisa bicara, bisa berdiri di depan karena Allah, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep skenario yang paling tepat, yang paling baik adalah skenario Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Betapapun hebatnya kita, tapi janji Allah, rencana Allah yang pasti jadi. Lain tidak akan bisa berbuat. Tidak ada kemampuan. Maka oleh karena itulah kita di depan ini di dalam rangka memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun yang ke depan. Bukan asal-asal pilih, asal aja pilih, tidak demikian. Tapi sesuai dengan kriteria syariat Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu, karena dia sadar yang bahwa salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dia tidak salat, coba kita bayangkan, dia tidak sadar, dia sudah menyamakan dirinya, kedudukannya dengan Allah Sang Pencipta. Karena Allah tidak ada rukuk dan sujud. Kepada siapa dia mau rukuk dan sujud? Tetapi kalau kita
dan rukuk dan sujud kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sekian banyak nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Maka patut kita bersyukur di hadapan Sang Pencipta dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita rukuk sujud kepada Allah, menunjukkan bahawa secara langsung kita mengakui kita ini makhluk ciptaannya dan Allah sebagai pencipta, yaitu Khalik. Kita persembahkan dahi kita adalah di mana pun kita berada, di semai karena Allah. Tidak ada rukuk sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita yang pertama sekali kita harus kita lihat seorang pemimpin yang punya visi dan misi ke depan. Dia cerdas, dia mampu mengayomi, dia tidak emosi. Ini adalah seorang pemimpin. Maka oleh karena itulah di depan kita adalah sementara satu hari kita akan memilih pemimpin. Di antara itu adalah termasuk putra-putra terbaik daripada bangsa Indonesia. Tapi antara yang baik-baik ada yang terbaik. Betapapun hebatnya usaha kita, sudah ada di tangan Allah di Lauh Mahfuz siapa yang akan jadi pemimpin. Di antara tiga itu siapa yang akan jadi pemimpin sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selaku seorang muslim selalu berusaha yang terbaik sesuai dengan syariat. Kita orang beragama pegang teguh kepada agama. Karena untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Handah hamadah menang maka oleh karenanya kita bertanggung jawab. Begitu tiba di tempat, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya sudah berusaha maksimal. Yang terbaik menurut saya itu. Tapi terserah itu semua sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah jangan kita punya mata, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati bisa membaca mana yang terbaik, mana yang lebih yang berguna, bermanfaat untuk kita. Siapa yang bisa mengayomi kita ini semua? Pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Ini tidak mudah, tidak gampang. Kadang-kadang tanya pemimpin, kita senang kepada pemimpin, tapi pemimpin tidak senang kepada kita. Jadi menjadi akibat risiko bertanya yang itu. Yang dia baik sampai itu kita pilih pemimpin. Pemimpinnya bagaimana? Pemimpin macam singa, macam serigala. Karenanya kali bukan Rasulullah, saya ati ala nasi zamanun sultanuhum kal asad, raja lagi singa. Wa umarahum kadmiti, pejabat-pejabat macam serigala. Wa qudahum kal kalbi, hakim lagi anjing. Nyokut dahabat yang lampau. Dikun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang, akan terjadi satu zaman kepada umatku adalah pemimpin macam serigala. Sekarang apakah kita sudah terjadi dengan tidak? Ini menurut kacamata. Menurut kacamata kita, menurut penilaian kita. Maka oleh karena itulah kita bisa membanding-bandingkan, bisa melihat kenyataan-kenyataan. InsyaAllah kalau memang katanya betul-betul jeli dan teliti, InsyaAllah tidak akan salah pilih. Mudah-mudahan apa yang kita dambakan, apa yang diharapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam, akan kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan apabila pemimpin itu baik, beliau itu mengerjakan amal yang baik, kita yang memilih juga dapat imbalan. Amal yang baik, tetap kembali yang baik. Tetapi kalau seandainya yang kita pilih bukan karena nafsu, bukan karena hati,
karena nafsu, karena punya kepentingan-kepentingan. Ini apabila pemimpin itu salah, kita turut serta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tabatnya hanya ke sini. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nyonyo bek golput. Laksanakan perintah. Semua ketua TPS pilih mana yang terbaik menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Kita jangan mensalahkan si A, si B, dan si C. Semua itu adalah putra-putra terbaik daripada bangsa Indonesia. Oleh karena itulah kita punya hati, lahum qulubul la yafqahuna biha, tapi hati itu tidak kita manfaatkan, tidak berpikir. Walahum adzanun, kita punya telinga. Walahum a'yunun, kita punya mata, tidak melihat. Balhum adal, kita termasuk golongan orang yang sesat. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Balhum adal, kalau lebih rendah daripada binatang. Maka oleh karena itulah pergunakanlah akal pikiran yang jernih berdasarkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapat ridha Allah, mendapat rahmat, mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita punya kurang ilmu, kita berpedoman, kita tanya kepada ahli yang tahu siapa mana kriteria keputusan Majlis Ulama MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Majlis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 1 tahun 2024 sudah ada kriteria-kriteria yang beliau sampaikan. Kita ikuti saja, mudah-mudahan kita punya panutan. Dan kalau kita nanti salah, nanti ada tempat untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah semua itu gerak langkah kita karena yakin kita, percaya kita kepada Allah. Allah Maha melihat, dan juga karena semata-mata mencari ridha Allah dan berbakti kepada Allah sehingga benar-benar berguna dan bermanfaat untuk masyarakat semua, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi untuk bangsa Indonesia yang terdiri daripada bersuku-suku bangsa dan agama. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dapat dinikmati sebagai pengayom daripada masyarakat bangsa kita yang kita cintai ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang kita laksanakan, mudah-mudahan ini adalah kitab kekal abadi. Tidak bisa dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya, ini tidak mudah kita bertanggungjawabkan. Lebih-lebih dah semilihnya dengan peng sentuh be. Kuku dia ada neraka peng sentuh be. Bangka habis bangai tu. Apakah termasuk kita orang yang cerdas? Dengan peng sentuh be tu, dia tahu neraka. Sebabnya anak khilaf ar-rasyid wal murtasyid finnar. Yang sogok, yang menyogok neraka. Anak khilaf ni. Fikir-fikirnya pun agak berah di rumah. Ni anak khilaf ke nabinya. Ayat mulai khilaf be. Yang ketiga dia beringkar kepada perintah Allah, beringkar kepada ayat Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat qulubuhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada firman-Ku akan kulontarkan ke dalam neraka. Tiap-tiap halus kulitnya akan digantikan dengan kulit yang lain. Semoga dia merasai, dia zuqul azab. Rasa adil. Kutu tiplak dalam doa. Yang mubarak itu, tapi juga mengatur dan juga dulu.
Yang dajjal curigai pedih di tu. Tapi apapun yang dipersembahkan kepada katanya, kadang katanya kuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kita pertahankan iman kita, tidak akan percaya kepada Dajjal. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, kita berusaha. Maka oleh karena itu selalu kita doakan, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhanku, baik dikirim ke kamonyo karena dosa-dosa kamonyo, pemimpin yang zalim, pemimpin yang membahaya, mengakibatkan celaka kamu ya Allah. Tetapi dikirim kepada kamu ya Allah, pemimpin-pemimpin yang punya kasih sayang, rasa cinta kepada masyarakat. Demikian juga sebaliknya masyarakat cinta kepada pemimpinnya. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan terlepas tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia kita yang lepas, di akhirat kita yang lepas. Yang baik kita yang pakai kaset bede itu ada yang bede kita buat. Coba tinggal long yang mudah-mudahan. Dan pernah long rasa. Tapi dengan keluarga anak, tapi long nak pernah doa anggota DPR sih. Tapi pakai bak keluarga long adu long berah. Tetap dipilih-pilih karena keyakinan lagi apa tu berapa. Tapi pun dia dapat mengheran lanjut kerana yang pilihan. Tapi paling-paling ku yang berah. Dia pilih dong satu ada anak umum dan sebagainya. Mungkin berokon long gasin di dalam gasin. Nak kau ni kau ni mati. Mepeng 5,000, 2,000 piam jamu. Kan hana mampak. Cuma menanti, menyolong karena kemudahan dan sebagainya. Karena fasilitas dan sebagainya. Itu sebab itu bi. Baiklah lebih tapi. Dan insya-Allah tak putruk. Oh sakit, tak sabar sakit. Berarti dirasakan nikmat dan rahmat daripada but katanya usaha katanya. Ini yang boleh sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karenanya setiap gerak langkah katanya dalam kehidupan mampu katanya memberi contoh. Jangan kita hanya mampu cerita contoh. Punya cerita contoh mungkin dah mujum-mujum hidup dua je bila dan sebagainya cerita contoh. Muna budak ibu budak Nabi Muhammad tu. Jika kamu sui muda. Tapi ku yang berahnya pun nak pupuk. Sebab kita harus mampu memberi contoh. Ulang bertanya sebagai imam. Sebagai tokoh dalam masyarakat. Jadi kita harus mampu tampil di depan yang menyejukkan sehingga orang simpati sebagaimana orang jahiliyah simpati kepada Muhammad karena lembut, karena selalu bermusyawarah, karena selalu memohon ampun dan beliau itu tidak dendam. Maka oleh karena itulah beliau sementara dilahirkan di Makkah Mukarramah, yaitu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, tapi karena kesejukan kepemimpinan beliau, karena kelembutan beliau, sehingga makin hari makin tambah pendukungnya, bukan makin hari lari daripada. Maka oleh karena itulah walaupun tafadzan ghalidhan lam faddu min haud, seandainya kasar gasar hanau diikut Nabi Muhammad, tapi karena kelembutannya beliau itu memberi contoh. InsyaAllah mudah-mudahan dalam masa 22 orang Islamnya bisa berkembang ke seluruh dunia. Ini konsep yang dilaksanakan, yang dipraktikkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah inilah kriteria-kriteria sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak salah pilih, kita selamat di dunia, selamat di akhirat dan untuk kita semua. Demikian dan terima kasih. Harta akan lebur, masyhur akan pergi, kecantikan akan luntur, takwa dan iman kepada Allah itulah yang tetap abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.